Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin yang insyaallah senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga senantiasa sampai kepada kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah topik atau tema yang akan kita bahas dari kitab Nasaihul Ibad adalah 9 kemuliaan dari orang yang senantiasa menjaga salatnya. Terdapat dalam maqalah yang keempat pada bab yang 9. Disebutkan di sini al-maqalatur rabi'atu, qala Utsman radhiyallahu anhu, man hafizas salawat al-khams li waqtiha wa dawama 'alaiha. Berkata Utsman radhiyallahu an, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu liwaktiha, ya menjaga waktunya, wadawam 'alaiha, dan konsisten menjaganya, akramahullahu bitis'i karamatin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada orang tersebut dengan 9 kemuliaan. Awwaluha, yang pertama adalah yuhibbuhullah. Yang pertama, akan selalu dicintai oleh Allah orang tersebut. Wa yakunu badanuhu sahihan, Allah akan selalu membuat badan orang tersebut sehat. Wa tahrusuhul malaikah, selalu dijaga oleh malaikat. Wa tanzilul barakah, selalu turun padanya keberkahan. Fidarihi, di rumahnya. Wa yadhhar ala wajhi simas salihin, dan nampak pada wajahnya tanda-tanda kesolehan. Yang keenam, wa yalinullahu qalbah, Allah senantiasa akan melunakkan hatinya. Yang ketujuh, wa yamurru 'alas sirati kal barqil lami', dia akan melewati sirat di hari kiamat nanti, ya, kal barqil lami', bagaikan cepatnya bagaikan kilat. Wa yunjihillahu minan nar, akan terhindar
atau Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari neraka atau dari api neraka. Yang kesembilan, ya, wa yunziluhullahu fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah akan menurunkan atau akan memasukkan dia termasuk ahli surga, ya, yang hidup bertetangga dengan orang-orang yang selalu mengatakan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, orang yang tidak takut, ya, dan orang yang tidak pernah bersedih. Hadirin rahimakumullah, ini 9 kemuliaan disebutkan dalam athar dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Garansi yang diberikan itu berdasarkan atau keutamaan atau kemuliaan yang akan diperoleh dari 9 ini ketika syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa di sini disebutkan? Syaratnya adalah man hafizas shalawatul khams liwaqtiha wa dawama 'alaiha. Syaratnya adalah ketika seseorang itu menjaga salat 5 waktu. Ya. Menjaga apanya? Menjaga waktunya, ya. Berarti salatnya kalau bisa tidak lalai dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dengan waktu yang dibentangkan pada tempat di mana dia tinggal. Ya. Dia menjaga itu, waktu itu dijaga betul sama dia. Jangan sampai lalai, jangan sampai, ya, menunda-nunda misalkan. Atau bisa juga kita pahami memang liwaqtiha ini selama dalam waktu yang ada. Tapi ada juga ulama yang mengatakan kalau tidak di awal waktu atau menunda-nundanya tanpa ada alasan yang dianggap benar menurut syariat, ya, maka orang tersebut dianggap tidak menjaga waktu yang utama dalam melakukan sholat. Ya, kita sebisa mungkin lah, ya, sebisa mungkin menjaga waktu ini adalah menjaga waktu terbaik. Ya, kalau bisa di awal waktu itu jauh lebih baik. Ya. Karena hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan nanti di dalam Al-Quran ketika misalkan dalam teks athar ini disebutkan 2 hal. Yang pertama kalimat hafidha, yang kedua kalimat dawam. Ya. Bukan cuman sekedar thank you. Bukan cuman sekedar menjaganya, ya, dari waktu. Nah, di sini tidak disebutkan. Kalimat menjaga ini bukan cuma waktunya, menjaga baiknya salat kita. Ya. Salat kita baik gitu, ya. Baik tata caranya. Ya, 2 itu, ya, yang selalu saya ingatkan. Ibadah itu 2 syarat diterimanya minimal. Ya, syarat qabuli al-ibadah. Ya, yang pertama itu adalah ikhlas. Pokoknya ini harus nih, ikhlas nih harus. Jangan sampai tidak. Dan kita terus berupaya dalam ibadah apapun, terutama sholat, itu ikhlas. Jangan sampai tidak ikhlas. Nanti bisa merusak ibadah kita itu sendiri kalau udah tidak ikhlas. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan atau ayat, ya, ketidakikhlasan itu membuat dampak apa? Membuat dampak, ya, itu berefek terhadap ibadah kita itu, ya, bisa sia-sia. Makanya di dalam runutan atau, ya, di dalam surat Al-Ma'un itu, ya, Al-Ma'un yang sering kita dengar atau kita pelajari, orang sholat tapi masih termasuk tergolong yang mendustakan agama, gitu kan? Itu kan tidak bicara orang yang tidak sholat, bicaranya orang yang sholat, gitu. Jadi di antara orang yang mendustakan agama itu disebutkan dia sholat tapi yura'un,
kalau kita runut itu dalam ayat tersebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzarikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Nah, sebelum bicara tentang orang yang alladzina yura'un, itu fawailul musallin. Setelahnya apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu bicara tentang orang yang tidak menjaga rukun salatnya, tidak menjaga waktunya, tidak menjaga kehusyuannya. Salat doang gitu. Banyak yang seperti itu di antara kita, mungkin termasuk saya, yang hanya sekedar sholat saja, walaupun itu masih jauh lebih baik dibanding yang tidak sholat. Tapi tentu seorang yang ingin semakin baik hubungannya dengan Allah, karena cerminan dalam kitab yang lain disebutkan, makanya kata sholat itu ya, itu menggunakan kata sholatun dari kata silatun atau dari kata sholat. Itu hubungannya apa? Maksudnya adalah sholat sebagai bentuk hubungan seorang hamba, komunikasi seorang hamba, dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita cuma sekedar sholat itu nggak sampai benar-benar terasa kedekatan itu dengan Allah. Benar-benar komunikasi itu intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bisa saja riya itu akan hadir pada diri kita lantaran kita tidak memperhatikan hal yang pertama tadi, an salatihim sahun. Karena rumusnya itu memang selalu kebaikan mendatangkan kebaikan yang lain, keburukan mendatangkan keburukan yang lain. Itu rumusnya begitu, teman-teman. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah. Ini nunduk semua berarti paham ini ya. Banyak yang nunduk soalnya, paham kayaknya. Ya, matanya ke depan biar enggak tidur. Biasanya tidur habis itu. Ya. Cukup kan tidurnya kan? Lebih dari 6 jam. Kalau tidurnya jam 11. Kalau tidurnya jam 2 sama aja. Ya. Ya, coba sebentar saja ya. Matanya melek, jangan merem, lama-lama tidur nanti. Dilihat kegantengan saya kan gitu, sia-sia nanti. Mubazir, berpahala insyaallah. Lihat senyum Ustadz itu berpahala insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu secara konstan, secara otomatis ya. Orang ketika tidak memperhatikan aspek yang utama, maka dia akan muncul problem yang lain. Tadi rumusnya, kebaikan menghadirkan kebaikan, keburukan menghadirkan keburukan. Maka kalau kita sudah mulai ya melakukan sholat, tingkatkan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ma'arij itu teman-teman sekalian, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Nah, perhatikan itu. Ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan dalam Al-Ma'arij ayat ke-19 ya, dari 19 itu nanti sampai agak panjang itu. Sampai nanti di sini pun disebutkan kalimat ya, kalimat ya, salatnya yang selalu dijaga ya. Pada ayat yang 19 disebutkan begini, manusia itu diciptakan suka ngeluh, kemudian ya, kalau ditimpa kesusahan ngeluh lagi. Dasarnya begitu emang manusia ya. Mendapat kebaikan malah kikir, tuh begitu manusia. Nah, tapi kemudian pada kalimat yang keempat pada ayat selanjutnya itu disebutkan illal musallin, kecuali orang yang sholat. Ya, jadi kita itu bisa lebih baik insya Allah ketika kita sholat. Sifat-sifat jelek itu hilang gitu, atau minimal berkurang. Yang sering ngeluh akhirnya dengan sholat semakin tidak ngeluh terus
Yang tadinya pelit jadi nggak pelit, gitu. Ya. Alladzina hum ala sholawatihim daimun. Tapi nggak cukup cuma sholat. Alladzina hum ala sholawatihim daimun. Yang dia terus menjaga sholatnya. Gitu ya. Makanya di sini pun disebutkan dalam athar ini, menjaga sholat waktunya wadawam alaiha. Menjaga terus, tapi tidak cukup dengan itu. Konsisten kita menjaganya, gitu. Tidak cukup hanya illal musallin, sholat saja, tapi sampai daimun, gitu. Nah, kalau masih bolong-bolong itu nggak punya pengaruh besar terhadap diri kita, gitu maksudnya. Sholat zuhurnya, sholat subuhnya enggak, itu enggak memberikan pengaruh. Maka harus lima-limanya kita jaga dengan baik. Bahkan bukan cuman dijaga waktunya tadi, menjaga itu sampai ya cara sholatnya bagus, yang benar, walaupun sebentar tapi benar, gitu. Walaupun cuman tahajudnya hanya 2 rakaat tapi benar, gitu. Ya, walaupun cuman dapat waktu sekian menit, mungkin juga hanya rukunnya tapi benar. Ya, ketika ruku sampai benar-benar ruku. Jangan belum selesai rukunya udah bangun lagi. Belum selesai sujudnya udah bangun lagi. Enggak sampai nempel itu. Enggak ada waktu, enggak bisa begitu. Lebih baik kita tinggalkan yang bukan rukun, tapi yang rukun kita jaga. Enggak usah pakai surat misalkan, apa-apa. Fatihahnya benar. Walaupun bacanya hadar, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Tapi benar gitu. Dijaga tuh. Semuanya kan doa kepada Allah. Semuanya doa minta rezeki di situ ada. Ya kan? Doa syukur di situ ada. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, Engkau yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim. Ya Allah, Engkau yang maha besar, ya Allah. Pujian semua kepada Allah. Ya, ketika duduk di antara 2 sujud itu juga doa. Ya. Jadi benar-benar itu kita lakukan, maka itu akan memberikan pengaruh pada diri kita. Ya. Jadi bukan cuman waktunya, ya, tapi juga sampai kehusyuannya kita upayakan biar bisa memberikan pengaruh. Ya. Nah, tingkatan yang pertama itu kita usahakan hafizun, baru kemudian daimun, sehingga bisa khosyi'un. Di hafizun, daimun, baru khosyi'un. Ya. Tingkatannya begitu. Kita upayakan hafizun, kita jaga semuanya itu. Kalau jenengan sholat tapi belum bisa memberikan pengaruh apa-apa bagi diri jenengan atau diri kita sendiri, itu yang harus dievaluasi. Jangan-jangan sholat kita masih berantakan memang. Kita nggak menjaga waktu-waktu terbaik misalkan, sering menunda-nunda misalkan. Kita buat hal-hal yang lain kok nggak nunda sih? Kok sama Allah aja nunda? Gitu. Ya. Buat hal-hal yang lain kita nggak nunda. Buat makan, lapar kayaknya mau buru-buru. Gitu. Tapi kok buat Allah kita nggak nunda, malah menunda gitu. Dahulukan Allah, gitu ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu di kalangan tasawuf itu ya, para ahli sufi, ya, ibadah salat atau ibadah yang lainnya jangan utamakan keinginan kitanya. Kita kan kadang-kadang kalau misalkan ibadah tuh keinginan kita yang didahulukan kan. Saya rajin biar saya dapat ini. Jangan begitu. Kalau bisa mah gitu. Walaupun enggak, ya itu baik-baik saja dalam kadar orang tertentu gitu. Tapi harusnya terus meningkat. Jangan lagi itu yang didahulukan. Yang paling terbagus ibadah itu tentu adalah karena cinta kepada Allah, seperti yang tadi malam kita bahas. Ya. Tapi lebih bagus lagi adalah itu bentuk syukur kita kepada Allah. Maka ketika kita sholat itu anggap bentuk syukur kita. Saya udah dikasih nikmat banyak sama Allah. Saya mau bersyukur dengan sholat saya. Saya bagusin sholat saya. Gitu. Ya. Diupayakan hafizun,
Ya jangan sampai bolong-bolong itu. Ya. Malu lah kita ya sama Allah. Ya. Kalau lagu Nasidaria itu subuh kesiangan zuhur kesorean belum sore sudah korean zuhur apa kerepotan asar di jalanan maghrib di capean isya ketiduran. Kita nggak begitu lagi harusnya. Kita bukan itu kita. Ya, kita harus meningkat, benar-benar hafizun. Kemudian bahkan kita konsisten, daimun. Sampai kita berupaya tuh bagaimana dia khosyi'un. Karena ternyata orang yang bisa sabar menghadapi segala persoalan sampai hidupnya seperti yang saya bilang, tenang menghadapi apapun. Tenang saja dia. Itu rumusnya salatnya udah khosyi'un. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyi'in. Itu ya teman-teman sekalian ya. Dalam penjelasan pada kalimat man hafizas salawat al-khams li waqtiha wa dawama 'alaiha itu. Jadi harus ada upaya muhafazah dan harus ada upaya konsisten menjaganya dan konsistennya. Ya kalau bisa sampai kita benar-benar khusyuk ya sampai seperti yang disebutkan dalam sirah sahabat Ali radhiyallahu an ditusuk enggak kerasa. Ditusuk oleh orang yang tidak suka dengannya. Ya, karena khusyuk salatnya. Gitu ya. Bukan tidur ya, saking khusyuknya, masya Allah. Imamnya udah ruku dia masih aja begini, masya Allah gitu. Imamnya udah bangun dari sujud dia masih sujud, masya Allah. Sampai jidatnya hitam-hitam diapain itu nggak tahu. Gini sama dia. Hadirin rahimakumullah itu ya. Kalau dua hal itu dilakukan pasti 9 kemuliaan itu diperoleh. Oke, yang pertama, kemuliaan yang pertama yuhibbullah. Allah cinta sama dia. Pokoknya kalau udah cinta itu apa aja teman-teman dikasih sama Allah. Jangan takut. Namanya udah cinta. Ya, malaikat kasih tuh. Jagain tuh. Itu makanya nanti di sini kalimatnya seperti itu semua. Kalau Allah udah cinta, ya. Apa bukti cinta? Ya khusuhu bil qurba wal ahwal al-uliyah atau al-aliyah. Spesial dia, dideketin sama Allah. Allah sangat menganggap dia spesial, dekat sama Allah. Ya. Tuh, satu itu aja dulu dapat itu yang pertama. Dan ini puncak dari kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang menjaga salatnya. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Badannya sehat. Dikasih kesehatan sama Allah. Tapi bahkan di sini dijelaskan dalam kitab ini bila uyub. Bila uyubin. Enggak ada aib, enggak ada celah, enggak ada celak gitu. Ya. Ya sebaik-baik cara biar kita glowing rajin sholat. Bilangin sama istrinya. Ya, perawatan boleh mbak. Boleh, bukan boleh. Habis uang emas buat perawatan juga gak apa-apa. Yang penting kamu kelihatan lebih cantik. Tapi jangan lupa sholat. Itu yang bikin kamu lebih cantik sebenarnya. Ya. Selanjutnya yang ketiga, wah ini teman-teman nih luar biasa. Makanya bisa jadi kita kerja itu dijaga oleh Allah sampai nggak pernah celaka, walaupun kadang-kadang kita sampai ngantuk-ngantuk karena nggak ada habisnya jam kerjanya. Ya, jugan man, jagan yagan man misalkan. Apalagi, ya sampai katanya
ya apa namanya, kalau yang nggak berhenti itu apa namanya, ceria gitu kan, kerja terus gitu kan, nggak ada habisnya, ya berhentinya kalau udah mati. Janganlah. Jangan ya. Kalau bisa milih istirahat teman-teman. Tapi kalau memang dipaksa dan kita badan nggak memungkinkan, cari tempat kerja yang lain. Jangan dipaksakan. Badan kita harus istirahat. Ya. Sampai tiap hari begitu, kasihan. Ya. Ini kenapa saya sebutkan hal itu? Wa tahrusuhul malaikah, sampai malaikat itu menjaga dia gitu. Ya. Dari sekian, ada yang cerita, saya Ustadz kecelakaan nih tangan saya gitu, dia bilang. Bukan Zen, bukan. Yang lain ada. Ada ini yang cerita. Tempo hari mana Mas Arif nggak kelihatan? Mas Arif ya, dia kerja di Sihel. Dia kecelakaan juga, kemudian dia bilang, saya kondisinya memang udah nggak fokus itu kerja Ustadz. Tapi qadarullah masih celaka. Tapi alhamdulillah Ustadz, tuh orang kita kan gitu, alhamdulillah Ustadz, nggak parah. Ya, padahal saya udah mesinnya masih sempat dimatiin, udah sempat mau masuk ke dalam mesin apa tuh yang biasa teman-teman suka kena, ekspres ya, itu yang sering terjadi kecelakaan tuh. Jadi sekian problem yang pernah terjadi, maka di sini sebutnya apa? Wa tahrusuhul malaikah minal bayalatil lati lam tubrom. Di sekian banyak problem yang pernah kita hadapi, naik motor kita nggak kontrol, bisa jadi Allah jaga itu gara-gara apa? Sholat kita, teman-teman. Harusnya kecelakaan yang terjadi lebih banyak kan? Gara-gara kita lalai. Kan kita lebih sering lalai. Naik motor misalkan ugal-ugalan, ya. Sampai lampu merah juga dibablas. Ada polisi depannya. Lampu merah dilewatin. Gak ada bapak. Bapaknya gak ada. Orang Indonesia kan gitu, takutnya karena polisi. Kalau gak ada polisi bablas aja udah. Itu ya, dijaga oleh malaikat. Ini yang ketiga teman-teman. Dari segala balaya, dari segala musibah, dari segala hal yang membahayakan ya. Yang keempat, ini enak juga. Watanzil barakah. Turun keberkahan. Apa sih berkah? Berkah itu artinya al-khair. Al-khair di sini diartikan al-khair al-katsir. Atau bisa juga istiadul khair. Kalau berkah itu artinya ya, ketika disebutkan oleh Imam Sya'rawi itu, ketika pada badan kita makin sehat, itu berkah. Berarti kalau kita kerja badan makin sehat, berkah. Salat kita kemudian badan kita makin sehat, itu berkah. Kalau ada pada usia kita diisinya dengan hal-hal yang positif, itu namanya berkah. Kalau ada pada anak kita yang dimasuk berkah, itu adalah anak kita jadi soleh, itu namanya berkah. Semuanya tuh simpul-simpul yang kita miliki itu baik semuanya. Itu namanya berkah, teman-teman. Kita punya harta berkah itu artinya apa? Ya, kok nambah lagi. Itu namanya berkah, teman-teman. Ya. Tuh, orang sholatnya bagus itu, teman-teman. Masa sih masih nggak yakin kita sholat masih berantakan sampai hari ini? Jangan sampailah. Ya, usahakan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ini menyampaikannya watanzilul barakatu fi darihi. Keberkahan itu turun di rumahnya. Ini kalimat ya, bukan litaksis, bukan. Tapi ingin mengatakan selain rumah itu beres, berkah semua, apalagi rumahnya gitu. Maksudnya begitu. Bukan litaksis ini, bukan untuk mengkhususkan rumah saja. Keberkahan itu turun pada orang yang suka sholat. Ya, jenengan sholatnya baik di sini, Allah jaga rumah jenengan itu, isi jadi solehah. Itu kira-kira. Mau isinya solehah tapi nggak sholat di sini. Bikin isi solehah itu bukan cuma transfer doang, teman-teman. Transfer lagi. Mau berapa?
20 miliar. Ayo. Kurang. Bukan itu yang bikin keberkahan itu hadir. Ibadah kita dijaga, salat kita terutama dijaga. Ya. Tapi tadi sekali lagi, ini bukan untuk menghususkan rumahnya saja berkah, apalagi yang lain. Itu insya Allah. Tadi saya umpamakan, ketika pada usia kita berkah, ya kita kok kayaknya disuruh berbuat baik terus, itu berkah berarti usia kita. Punya harta kok kayaknya, ya ketika lebih kok terdorong untuk sedekah, itu namanya berkah itu harta kita. Tapi kok jadi kikir, nggak berkah namanya. Itu. Ya, terus pada badan jadi sehat, pada keluarga jadi mereka pada saleh dan salihah. Ya, itu keberkahan itu selalu datang kebaikan, bertambah terus kebaikan. Ya, bahkan kita dalam kebaikan yang kita lakukan, bukti keberkahan itu terus kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang kelima, wa yadhhar ala wajhi simas salihin ay alamatuhum. Ya, yang kelima adalah nampak pada wajahnya tanda-tanda kesalehan. Makanya ulama tuh ada yang mengatakan begini, orang jadi baik kelihatan dari wajahnya, orang jadi buruk kelihatan dari wajahnya. Makanya para ahli yang suka ngelihat-lihat wajah tuh, anatomi ya. Itu kan suka membacanya begitu dia. Anatomi wajah dia begini, kayaknya dia ada kebencian kepada ini. Misalnya begitu kan. Dia ada masalah gitu. Memang bisa dilihat. Ya, seperti contoh misalkan dalam satu maqalah ya perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan disebutkan oleh ulama-ulama yang lain, di antara orang itu wajahnya bisa menjadi kelam, kelihatannya enggak bercahaya lah, enggak memberikan ya enak dilihat gitu ya. Itu adalah dosa. Suka melakukan dosa. Ya. Maka sebaliknya kan berarti kan mafhum mukhalafahnya apa? Sebaliknya apa? Kalau orang melakukan kebaikan apalagi salatnya bagus, simatus sholihin, ya, tanda-tanda kesolehan pada wajahnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata jenengan, kok bercahaya, mungkin ibadahnya memang bagus. Para wali-wali Allah yang kita lihat kelihatan orangnya biasa, pakaiannya biasa, tapi wajahnya kok enak dilihatnya gitu. Lihat wajahnya itu enak. Karena ibadahnya luar biasa, teman-teman. Enggak mungkin dia enggak punya tirakat-tirakat yang luar biasa. Itu ya. Maka di dalam Al-Quran pun disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffar wa hama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terlihat dari wajahnya tanda-tanda sujud mereka. Bukan berarti jidatnya hitam, enggak mesti. Jidatnya hitam berarti hal ibadah, nggak mesti teman-teman. Ya dulu saya punya teman di pesantren, jidatnya mau hitam sama dia biar kelihatan ahli sujud katanya. Ya Allah, ya bukan begitu ya, bukan itu sebenarnya. Kalau kita maknai dalam bentuk yang lain, semakin tunduk kepada Allah, semakin tawadhu dia misalkan. Ya, karena sujud itu keadaan simbol ketundukan seorang hamba kepada Allah. Itu ya. Selanjutnya wa yalinu qalbahu. Ya, teman-teman, hatinya itu lembut, yang keenam itu. Ya, lawan hati lembut apa? Keras. Kalau hati udah keras tuh apa? Gak bisa dengar kebaikan. Sukanya itu kalau hati keras, dorongnya berbuat salah terus. Punya uang disuruh berbuat dosa. Tuh tanda hati kita keras tuh. Disuruhnya malah berbuat yang gak penting-penting amat gitu ya. Punya uang ya. Kalau saya punya uang ngirim ke istri, kalau udah habis WA lagi dia. Ya,
Itu ya, hati yang lunak itu adalah cerminan di mana dia itu mudah untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungannya untuk selalu berbuat baik. Ya. Yang ketujuh, ya cepat saja. Ya, bahkan luar biasa orang yang salat dijaga itu yamurru 'alas sirat kal barqil lami'. Ya, nanti kita itu akan melewati Siratal Mustaqim, maka sering-sering datang ke masjid Siratal Mustaqim, dan semoga sampai nanti ketika di hari kiamat kita mudah melewati sirat. Insyaallah. Wasilahnya salah satunya adalah sering datang ke masjid Siratal Mustaqim. Ya, jalan kita enggak susah. Bahkan di sini disebutkan kalbarqil alami, buraq. Kita kan sering dengar istilah buraq gitu kan. Cepat loh Bang, seperti kilat, set, mudah. Itu syaratnya adalah hafizus shalawatul khams wa dawam 'alaiha. Menjaga salat 5 waktu dan kita konsisten terus menjaganya. Ya, teman-teman. Yang ke-8, wa yunjihumullahu minan nar. Ini juga sangat penting. Jangan sampai kita masuk neraka, teman-teman. Dan salat itulah yang kemudian memberikan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan selalu apa? Dijaga oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Ini yang ke-8. Terhindar dari api neraka. Yang terakhir, nah ini juga enggak kalah penting. Punya wa yanzilhu Allahu fil jannati. Diturunkan atau dimasukkan dalam surga bersama orang-orang apa? Fi jiwaril ladzina, ya, tetanggaan sama orang-orang yang ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang mereka itu apa? Punya sifat enggak punya rasa takut. Ya, terhadap dunia, enggak khawatir dengan hal-hal seperti itu. Ya, dan dia juga enggak akan pernah bersedih ditinggalkan dengan dunia. Dan ini disebutkan fi qurbil awliya'il kibar, dikumpulkan bersama para waliullah yang luar biasa. Enak kan kita, ya, ya. Kalau dikumpulkan sama mereka, insyaallah. Ya. Jenengan kalau dikumpulin sama, misalkan contoh ini, ya jenengan duduk pengajian begini saja. Kira-kira duduk sama tamu-tamu VIP sama tamu yang biasa beda enggak? Beda. Di situ enggak ada apa, misalkan di sini ada. Ya, ketika datang pun ayo dimuliakan betul, kira-kira begitu. Nah, kita berharap walaupun kita ya belum ya pada tahap itu, semoga dengan menjaga itu. Ini cara cepat menjadi wali kalau kata Gus Bahama. Baikin sholat kita, nggak susah kok jadi wali. Yang mau apa-apa digampangin sama Allah. Allah dengar omongan kita. Kita minta apa-apa langsung diberikan sama Allah. Ya, itu ya. Jadi saya ingin memberikan, ya sekali lagi, tidak semua tema dibahas, tapi tema-tema yang paling penting buat kita semua dalam kehidupan di sini. Ya, ini salah satunya saya kira di pembahasan bab 9 ini yang paling penting, yaitu masalah salat. Ya, semoga kita semua selalu bisa menjaga salat kita, ya, dan juga kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa konsisten ya dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu saja teman-teman sekalian. Insyaallah ya pada pertemuan terakhir bulan ini semoga kita bisa menyelesaikan 2 pembahasan lagi dari bab 10 ya pada kitab ini. Alhamdulillah, sekali lagi saya cuma ingin mendapatkan ya keberkahan. Saya kalau baca kitab tuh merasa rendah ya dengan apa yang sudah dituliskan ulama kita luar biasa. Ya, tadi sore itu ya, maghrib juga ada orang Maghrib, orang Maroko tanya, itu kitab apa? Ini kitab Nasahihul Ibad kata saya, yang nulis orang Indonesia, ulama Indonesia. Dia pernah menjadi imam Al-Haramain, ya pernah menjadi imam di masjid, ya
Masjid Mekah dan Masjid Madinah, ya, dan dirujuk oleh banyak ulama, bahkan yang mensyarah kitab ini nggak tanggung-tanggung, ya, yang mensyarah kitab ini, ya. Jadi yang mensyarah siapa? Ibnu Hajar Al Asqalani, luar biasa. Ibnu Hajar itu yang mensyarah kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam ditulis oleh siapa? Maaf, Ibnu Hajar itu dia Fathul Bari, ya, kitab Sahih Bukhari. Jadi ulama besar juga yang mensyarah kitab ini. Jadi semoga kita dapat keberkahan dari kitab ini. Semoga kita juga ngaji ini bisa berkumpul dengan Imam Nawawi nanti, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, ya. Allahumma waffiq laqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami aturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga untuk selanjutnya adalah panjenengan semua jamaah yang ingin bertanya, kaula aturaken, monggo angkat tangan. Satu lagi, monggo. 1, 2 orang yang ingin bertanya. Silakan, itu apa? Makanannya jalan, monggo. Oh, nggih. Nggih, monggo. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, 1 dulu nggih. Nggih, 2. Siap. Mas Faad, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang lebih baik, mana orang yang zuhud dunia atau orang yang mengejar dunia tapi untuk keperluan akhiratnya? Karena yang membuat saya bingung itu ketika banyak para pendakwah gitu yang menganjurkan untuk mengejar akhirat, tetapi pada faktanya ketika kita mengejar dunia itu kita bisa dalam artian membantu orang lain ataupun dengan ilmu dunia yang kita miliki itu bisa membantu sesama kita dalam konteks kehidupan. Dan pada masa golden age of Islam itu ilmuwan-ilmuwan Islam itu kebanyakan dari orang Islam itu sendiri, Ustaz. Jadi mereka itu bisa membantu sesama dengan ilmu dan kekayaan dunia yang mereka miliki. Mungkin itu saja, Mas Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Ustaz. Mungkin Mas yang monggo Mas langsung bertanya. Monggo Mas. Kapan manusia yang menyembah Allah lebih maju daripada manusia yang tidak menyembah Allah? Itu saja. Jadi kalau saya Yang pertama, ya, saya pertanyaan pertama, ya, saya ini teman-teman, ya, saya tuh tipe ustadz mungkin yang tidak mau membeda-bedakan antara dunia dan akhirat, ya. Jadi makna zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, teman-teman. Ya, kalau kita lihat para sahabat itu, walaupun tidak semuanya kaya raya, ya, tapi berapa banyak yang kaya raya juga mereka kemudian bagus, ya, ibadahnya, saleh orangnya, gitu. Yang sering saya sampaikan, misalkan siapa sahabat yang kaya raya itu? Umar bin Auf. Abdurrahman bin Auf misalkan. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, ya. Bahkan kepemimpinannya di kalangan kaum muslimin saat itu pun luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan ada dikotomi harusnya. Jangan harus kerja keras. Nggak bisa. Kalau nggak kerja keras. Tapi ibadahnya juga bagus gitu loh. Itu Mas, jangan dipisah-pisahin gitu. Ya. Zuhud itu artinya, zuhud itu bukan meninggalkan dunia, itu salah itu. Seakan-akan dunia itu bukan bagian dari orang Islam. Keliru itu pemahaman seperti itu kalau menurut saya. Saya nggak setuju pemahaman kayak begitu. Jangan harus kaya. Mumpung di Korea kerja yang benar,
Jangan banyak nganggur. Ini saya ngomong keras nih. Jangan banyak nganggur. Orang suruh kerja di sini kok. Itu bukan disuruh main di sini. Kerja yang benar. Belum punya istri, kerja yang benar. Nanti kalau punya istri enak. Apa enggak demen kita ngasih mahar buat istri, dikasih mahar rumah? Apa kita enggak bangga sebagai laki-laki? Kan luar biasa. Dikasih mahar rumah, ibu mertuanya dikasih juga umroh misalkan. Apa enggak bangga itu? Rasulullah aja ya ketika menikah itu maharnya unta yang terbaik kok. Jadi kalau saya enggak setuju ya, saya sering sampaikan, bagus dua-duanya. Kita jangan seperti orang kafir yang hanya berdoanya Robbana, ya apa? Bukan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati atina fid dunya saja mereka. Itu orang kafir. Ya Allah bagusin dunia saya. Orang Islam enggak begitu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Gitu. Jadi jangan saya kalau bekerja keras nggak bisa ngasih keluarga, harus kerja keras biar bisa ngasih keluarga. Sebaik-baik sedekah itu ke keluarga teman-teman. Sebaik-baik sedekah itu ke istri, sebaik-baik sedekah itu kepada orang tua, keluarga semua kan. Sebaik sedekah itu kepada anak. Jenengan bikin masjid uang keluar banyak, tapi ibu masih kesusahan. Di mana sedekah jenengan yang benar? Gitu. Jangan sampai keliru kita memahami hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi buat saya itu ya kerja saja yang bagus, yang terbaik. Ya, kayak tadi adik tadi pijit saya malam tuh. Saat saya kerja dek, memang suruh kerja di sini. Tapi kalau udah sampai kemudian kamu terganggu ibadahnya, baru kamu harus cari yang terbaik buat diri kamu. Nggak bisa kerja terus. Gitu. Jadi yang salah itu membuat kita lupa terhadap akhirat. Itu yang salah kebanyakan kita. Itu yang disebut dengan hubbud dunia. Tapi bekerja keras, kerja itu ibadah mas. Jangan salah kita memahaminya. Kerja itu ibadah. Dan bisa jadi ini ibadah terbaik. Kenapa? Karena di belakang kita banyak orang yang membutuhkan itu. Anak kita, istri kita, misalkan orang tua kita. Saya kan pernah bilang, sebaik-baik ibadah itu sebenarnya yang hubungannya dengan orang banyak. Jenengan sholatnya bagus, tapi sedekahnya jelek. Padahal jenengan kaya, itu jelek sholatnya. Nggak memberikan pengaruh apa-apa pada diri jenengan. Yang bagus itu sholatnya luar biasa. Jenengan dikasih rizki sama Allah luar biasa. Sedekahnya juga bagus dong. Itu baru hebat. Gitu. Ya jadi jangan dikotomi itu. Ya, orang muslim kita keduluan terus sama orang lain itu. Kuasai ilmu pengetahuan. Orang Islam harus pintar ini, pintar itu, pintar ini. Kuasai lagi. Tapi jangan sampai lupa dengan ibadah kepada Allah. Itu saja rumusnya. Nanti pulang ke rumah, ya, misalkan ke Indonesia, saya mah kerjanya begini aja lah. Ya, seperti itu misalkan semangat kerjanya lemah. Yang penting saya sholat malamnya rajin, ininya rajin. Kerja keras kalau mau dapat uang banyak. Kerja keras gitu. Waktunya sholat ditutup dulu, saya sholat dulu Sebentar kan lapor lagi sama Allah. Ya Allah mudahkan rizki saya di hari ini ya Allah. Itu kira-kira kan dengan sholat kita ngomong begitu sama Allah. Kita buka lagi warung kita. Ternyata yang beli banyak. Itu. Karena orang yang dia itu benar tawakalnya, ikhtiarnya benar itu, tawakalnya benar. Enggak cuman kerja keras, kita kan memahami ikhtiar itu ikhtiar. Tapi kita lupa ada peran Allah terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Makanya kita bekerja dengan keras, hati senantiasa harus terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang zuhud tuh begitu yang benar. Kita kerjanya luar biasa, rajin, semangat karena kita punya cita-cita bisa ngebahagiain orang tua, bisa bahagiain teman-teman orang tua itu. Tadi malam saya ngomong sama si Ade itu. Kamu masih punya ibu nggak? Masih Ustaz.
Umrohin itu ibu, kata saya. Bapak umrohin itu. Masa jenengan udah satu periode kerja di sini nggak bisa sih ngumrohin orang tua? Mohon maaf ini. Masa nggak bisa sih? Cuman berapa umroh kecil itu teman-teman, nggak miskin jenengan ngumrohin orang tua. Ya. Dikayakan sama Allah, nggak akan dipakirkan orang yang umroh, apalagi umroh untuk orang tua. Masa nggak bisa sih? Mohon maaf, saya greget juga itu. Buat apa sih uangnya? Itu umrohinlah orang tua itu. Saya mau ngumrohin orang tua deh, udah umroh. Mau hajiin orang tua, udah haji. Mau beliin mobil orang tua, dia punya mobil, saya nggak punya mobil. Hebatan orang tua saya semuanya. Ya sekarang saya bisa ngasih lah semampu saya. Ya gitu ya Mas Fahad ya. Jangan sampai gagal gagal paham. Ya, orang Islam tuh harus kaya. Ya, tapi ingat sama Allah. Baik sedekahnya, salat malamnya luar biasa. Nggak jauh dari Quran, baca Qurannya rajin. Wah itu, kita butuh pengusaha-pengusaha seperti itu. Ya. Yang kedua, tadi apa? Tuh, lupa kan? Oh itu contohnya ada banyak itu. Kalau menurut saya, ada yang salah dalam hidup kita gitu. Ya, tadi kita memahami, ini kan masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama. Kita masih salah memahami, seakan-akan ketika kita ibadah yang baik itu kerjanya kita nggak rajin gitu. Harus ibadah terus. Orang Nabi marah kok. Ya. Atau sahabat juga marah, ada orang di masjid terus dia nggak kerja padahal waktu kerja. Pergi sana ke tempat kerja. Bahkan Abdurrahman bin Auf aja ketika mau dikasih apapun yang dia butuhkan sebagai modal bisnis, katakan seperti itu. Dia bilangnya bagaimana? Tunjuk di mana, dikasih tahu di mana pasar tuh. Dia ngomongnya kan begitu. Kasih tahu di mana pasar sama saya. Ya. Jadi kalau kita benar ibadahnya sama Allah, hubungannya sama Allah benar, kerja kita juga benar, ikhlas, ya, profesional, terbaik, semangat, kerja keras, dua-duanya benar nanti. Dan gak usah dipisahkan. Ya. Maju pasti orang yang ibadahnya bagus itu pasti. Itu udah janji Allah, siapa yang bertakwa maka Allah akan mudahkan rezekinya, itu pasti itu. Ya. Itu ya teman-teman ya. Ya kalau benar ibadahnya, benar hubungannya sama Allah, benar juga ikhtiarnya, ya semangat dan lain sebagainya kerjanya pasti maju. Ya kadang-kadang yang terjadi itu dikotomi dia. Ya. Makanya maju menurut Islam itu tidak diartikan orang yang hartanya banyak, enggak begitu teman-teman. Ya, makanya menurut Islam negara seperti Korea, menurut pemahaman Islam, terminologi Islam bukan negara maju. Jangan bisa nggak setuju sama saya. Bukan negara yang sukses, karena pemahaman sukses itu harus dunia dan akhirat. Apalagi kalau ini sudah negaranya luar biasa, ditambah muslimnya juga mayoritas. Kira-kira perbandingan antara Indonesia dengan Korea lah. Mungkin orang Islamnya banyak di Korea tapi males-males. Kira-kira begitu, akhirnya maju enggak? Enggak. Walaupun orang Islamnya banyak. Tapi di Korea, dia bukan muslim, kerja keras. Apalagi kalau dua-duanya ada di Indonesia dan dua-duanya ada di Korea. Top, dua-duanya dapat dia maju dalam dunia dan maju dalam akhirat. Itu ya Mas ya. Insyaallah kita kejar itulah semuanya. Saya juga mau kok jadi pengusaha walaupun jual apa gitu kan. Hah? Sate. Itu kamu tuh. Saya nggak mau jual sate. Kamu aja, pecinya aja udah kayak tukang sate Madura itu. Ya. Biru. Ya. Saya nggak mau jualan sate. Sate. Oh, udah nggak paseh saya. Sate nggak bisa saya. Baik itu saja. Cukup ya saya kira ya karena waktu. Nanti juga jam 8 kita mau jalan. Terima kasih. Ya semoga ketemu lagi di akhir pekan lagi. Ya semoga pada sehat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami